Jadi kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil UAS kami tentang penelitian pemasaran internasional PT Indofood yang terdiri dari anggota kelompok 4 yaitu Natasha Natenko dengan NPM 1941132 dengan saya sendiri Doni Effendi 1941246, Kezia Yohanazai 1941044, Sylvia Nadila Patikawa 1941012. Jadi latar belakang perusahaan PT Indofood Sukses Makmur (TBK) ini merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman yang didirikan pada tahun 1971. Jadi Indofood ini memproduksi mie instan, tepung terigu, berbagai merek minyak dan lemak nabati, makanan bayi, serta makanan ringan. Jadi Indofood juga memproduksi produk bumbu makanan. Visi PT Indofood yaitu a Total Food Solution Company. Jadi profil perusahaan yang pertama itu perusahaan ini didirikan dengan nama PT Panganjaya Kusuma pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim. Kemudian pada tanggal 5 Februari 1994, perseroan mengubah nama menjadi PT Indofood Sukses Makmur. Yang kedua, pada awalnya PT Indofood CBC Sukses Makmur Tbk ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan makanan dan minuman yang didirikan pada tahun 1971. Yang ketiga, Indofood saat ini memiliki lebih dari 20 merek dagang. Jadi apa saja rumusan masalah dalam PT Indofood ini? Yang pertama, bagaimana penerapan kegiatan ekspor dan impor pada PT Indofood? Yang kedua, bagaimana penerapan analisis manajemen logistik dan distribusi di PT Indofood? Yang ketiga, bagaimana penerapan strategi pemasaran PT Indofood? Kemudian yang keempat, bagaimana penerapan proses komunikasi pemasaran yang akan dilakukan oleh PT Indofood? Jadi apa definisi manajemen logistik dan distribusi? Jadi manajemen logistik dan distribusi ialah bagian dari proses rantai pasokan yang merencanakan, mengimplementasikan, dan mengontrol penyimpanan barang, jasa, dan informasi terkait yang efisien dan efektif. Jadi sumber daya logistik ini memiliki tujuan utama untuk membuat produk, peralatan, dan aliran bahan baku lebih mudah melalui proses untuk memaksimalkan keuntungannya. Jadi apa perbedaan dari ekspor dan impor? Jadi jika impor itu adalah produk yang dibeli dari luar negeri dan ekspor adalah produk yang diproduksi di dalam negeri untuk dijual ke luar negeri. Apa itu marketing strategi? Jadi menurut Chandra di tahun 2002, bahwa strategi pemasaran ialah rencana untuk menjelaskan ekspektasi perusahaan mengenai dampak berbagai kegiatan atau program pemasaran terhadap permintaan suatu produk atau lini produk di pasar sasaran tertentu. Jadi ini adalah proses pendistribusian produk Indofood, terutama Indomie. Jadi dari produsen yang kemudian disalurkan ke pedagang besar, lalu dijual kepada pengecer dan berakhir di tangan konsumen. Jadi pada saat ini Indomie atau Indofood telah memiliki 16 pabrik di seluruh dunia dan telah mengekspor produknya lebih dari 60 negara di dunia seperti Hong Kong, China, Taiwan, dan lain-lain. Jadi kegiatan ekspor dan impor PT Indofood. Jadi pengembangan produk di luar negeri itu ditangani oleh Penhill Company. Jadi Penhill Company ini telah memiliki 8 kawasan di Afrika, Timur Tengah, dan Eropa termasuk Turki, Kenya, Maroko, Serbia. Jadi titik-titik ini menjadi kegiatan usaha produksi dan pendistribusian mie instan. Analisis strategi pemasaran. PT Indofood menjalankan kegiatan pemasaran dengan menggunakan bauran pemasaran 4P, yaitu yang pertama adalah produk. PT Indofood menampilkan produk dari 4 divisi, yaitu mie instan, bumbu penyedap, makanan ringan dan nutrisi, dan makanan-makanan khusus. Yang kedua adalah price. Dalam penetapan harga mie instan, Indofood membidik 2 target pasar, kelas menengah ke atas dan kelas menengah ke bawah. Yang ketiga adalah place. Makanan Indofood, yaitu Indomie, memiliki jaringan distribusi terluas di Indonesia dan telah merambah hampir ke seluruh pelosok Nusantara. Dan yang keempat adalah promotion. Promosi yang dilakukan oleh PT Indofood sendiri sangat bermacam, dari promosi melalui media sosial seperti membuat iklan di televisi dan billboard, dan membuat event-event agar mempromosi. Dalam hal promosi, Indofood memiliki tagline yaitu Indomie Seleraku. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis komunikasi pemasaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan advertising. Indofood sendiri memasarkan produknya secara massal menggunakan periklanan yang menarik di berbagai media, seperti televisi, billboard, website, sosial media, sponsor event. Yang kedua adalah event market.
Event market dari Indofood sendiri, yaitu pada tahun 2008, Indomie menggelar ajang membuat lagu jingle untuk pelajar SMA dengan acara berjudul Jingle Dare. Dan yang ketiga adalah sponsorship. Sponsorship yang dilakukan Indofood yaitu Indofood menjadi sponsor-sponsor dalam acara besar. Seperti contohnya, mereka menjadi official sponsor dan melakukan branding Indofood di Asian Games untuk memperluas pasar mereka. Yang keempat yaitu ada product placement. Indofood pernah melakukan script placement di mana produk diikutsertakan dalam percakapan. Strategi ini pernah ada di film dalam CM yang dimana Ralinsa memesan makanan untuk teman-temannya yang menyebutkan brand Indomie sebagai pesanan makanan mereka. Kemudian public relation, Indofood sering melakukan kegiatan seminar. Contohnya menyelenggarakan seminar nasional bertajuk Peran Pemuda dalam Mendukung Ketahanan Nasional Era of Things menyambut revolusi industri 4 di Unpad. Yang keenam yaitu mobile communication. Indofood memberikan pelayanan komunikasi melalui perangkat seluler antara pelanggan dan perusahaan melalui seluler customer dengan menelepon ke CS bebas pulsa. Kemudian internet, Indofood mengiklankan produknya melalui internet dan media sosial karena pada era digital ini semua kegiatan yang dilakukan membutuhkan internet. Merchandising, Indofood selalu melakukan penataan produk dalam satu rak yang sama agar memudahkan konsumen dalam melihat merek dan kemasan di rak secara jelas. Yang terakhir kita masuk dalam kesimpulan, strategi pemasaran yang diterapkan oleh PT Indofood berjalan dengan baik dan sukses dari segi strategi produk, strategi harga, strategi lokasi, dan strategi harga. Di pasar domestik dan internasional, kerjasama antara PT Indofood terutama dalam bentuk joint venture, perizinan, dan akuisisi. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata.